kondisi COVID-19 ini berpotensi menyerang siapa saja. Gini lah, COVID ini apa sebenarnya sih? Gitu. Saya yakin dan percaya masyarakat awam nggak paham nih COVID-nya apa gitu. Oleh karenanya semua harus bergerak. Ya kan? Nah, pemerintah tetap menjadi orang terdepan dalam mengantisipasi. Karena kebijakan di tangan pemerintah nih. Nah, jangan sampai nanti harus ada satu orang positif dulu baru kita kaget. Nah, sekarang pemerintah Nagan Raya, pemerintah Aceh Barat, pemerintah Aceh Jaya, apa yang sudah dilakukan? Bagaimana mau ceritanya nih, pasca corona nih, sedangkan kita sebagai orang yang pelolong, pelindung nggak ada. Bisa apa kita pakai bantal? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Seramo, selamat datang di Ngobrol Asik, ngobrolnya santai yang dibahas serius. Bersama saya Friska Marina. Nah, kali ini kita udah pakai masker nih ya. Pasti teman-teman di rumah juga udah pada tahu nih kita bakalan ngebahas apa. Di topik Ngobrol Asik kali ini kita akan ngebahas mengenai isu yang lagi hangat di kalangan masyarakat khususnya ya, tentang penyebaran COVID-19. Seperti yang kita tahu, wabah virus ini sudah menyebar di berbagai wilayah hampir di seluruh penjuru dunia ya. Dan memakan korban jiwa yang lumayan banyak nih, sangat banyak, dan bahkan ini juga udah masuk nih ke Indonesia khususnya di Aceh. Berdasarkan update berita terbaru pada Kamis 19 Maret 2020, di Aceh 34 orang dalam pantauan, 23 pasien dalam pengawasan dan 17 pasien itu dipulangkan. Menanggapi hal ini, pemerintah pusat menghimbau agar pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk meliburkan seluruh sekolah dan instansi pendidikan ya. Secara resmi pada tanggal 15 Maret 2020, pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan secara mendadak mengumumkan jika seluruh sekolah diliburkan hingga 29 Maret atau 2 pekan. Pada hari yang sama, sejumlah perguruan tinggi di Aceh juga melakukan dan mengambil kebijakan yang sama untuk meliburkan aktivitas perkuliahan dan menganjurkan dosen membuka kelas online bersama dengan mahasiswa. Katanya untuk langkah mengambil kebijakan meliburkan aktivitas pendidikan, ada yang bilang tidak efektif, tapi banyak juga nih yang mendukung. Lebih lanjutnya kita bakalan ngobrol lebih lanjut ya dengan dua narasumber kita. Kita kehadiran Bapak Yudi Farimal, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Teguh Umar, dan Bang Rahmat ya, merupakan tokoh muda sekaligus relawan sosial. Nah, sekarang ke Pak Yudi dulu nih. Gimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat. Sehat? Ya, sehat sih. Walaupun harus pakai masker, karena anjurannya kan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Benar sekali. Nah, apa aja nih yang udah Bapak lakuin ini untuk menjaga diri sendiri agar terhindar dari wabah COVID-19? Oke, kalau untuk pribadi nih dan keluarga, pastinya apa yang diusulkan pemerintah bahwa cukup jaga diri, perbanyak di rumah sebenarnya, perbanyak di rumah. Kita hampir beberapa hari ini kita kerja di rumah. Terus masker kalau keluar kita selalu pakai, hand sanitizer nggak lupa. Kalau udah dari belanja biasanya saya dan istri kalau pulang dari luar pasti cuci tangan dulu pakai sabun. Minuman buah-buah apa, jus-jus gitu, makan makanan bergizi segala macam itu dilakuin deh sekarang. Karena memang anjurannya seperti itu nih. Iya. Nah, gimana nih Pak, pandangan Bapak mengenai kebijakan yang diambil pemerintah untuk meliburkan sekolah dan perguruan tinggi? Kan Bapak selaku dosen nih. Nah, gimana nih menurut pandangan Bapak, apakah langkah ini efektif? Kalau ngelihat fakta di lapangan nih Pak, para mahasiswa kan diliburin ini ya, khususnya mahasiswa dan pelajar. Diliburkan, tapi bukannya malah di rumah untuk social distancing Pak, malah liburan. Gimana ya pandangan Bapak? Baik, apa ya? Kalau saya melihat dari dua sisi sih. Pertama, ini kebijakan bagus. Dari sisi positifnya ini kebijakan bagus. Bahwa sebenarnya bukan kampus dan sekolah yang menginginkan seperti ini. Yang menginginkan adalah pemerintah pusat. Nah, kalau kampus kan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah ada surat edarannya, sudah ada surat. Pemerintah juga sudah menyarankan sejak tanggal terindikasi pertama kan tanggal 2 Maret 2020. Diumumkan langsung oleh Jokowi, Presiden, didampingi Menteri Kesehatan. Kemudian barulah direspon untuk tindakan pencegahan. Cuma itu sisi positifnya, ini bagus. Tapi di sisi negatifnya kita nggak bisa memungkiri bahwa dengan adanya kebijakan seperti ini ada imbasnya. Nah, misalnya mahasiswa
dan anak-anak sekolah gitu, begitu diliburkan mereka justru tidak mengunci, bukan mengunci juga sih apa? Iya, tidak mempreventif diri di rumah, tidak stay di rumah lah. Justru dimanfaatkan untuk liburan, justru dimanfaatkan untuk nongkrong bermain game online di warung kopi karena memang terbatas apa namanya kuota internet secara personal. Nah, yang ada tersedia wifi gratis kan cuma ada di warung-warung kopi. Nah, jadi justru memindahkan pusat keramaian dari sekolah, dari kantor, dari kampus ke warung kopi. Ya ini yang sebenarnya tidak yang diharapkan tidak terjadi gitu loh. Nah, yang diharapkan tidak terjadi itu yang ini gitu. Nah, satu sisi lagi kebijakan, kalau kita harus mengkritik kebijakan ini khususnya kita di Aceh, dalam 2 minggu ini apa yang sudah dilakukan gitu loh. Rencana apa nih? Protokol kesehatan apa? Protokol kebijakan apa yang sudah dilakukan gitu. Karena meliburkan tanpa adanya kebijakan lain yang mengikuti itu sama saja bohong. Maksud saya begini, kalau tadi kita bicara bahwa kita hanya memindahkan keramaian dari kampus, dari sekolah ke warung kopi, ke tempat-tempat lain, ke tempat-tempat hiburan lain, misalnya pantai dan segala macam, tapi seharusnya pemerintah, kampus dan sekolah juga lakukan dong kebijakan sterilisasi di kampus gitu loh. Nah, misalnya saya contohkan di Universitas Teguh Umar misalnya gitu, harusnya ada dalam 2 minggu ini harusnya tersedia hand sanitizer. Ya, kampus harus nyediain itu gitu. Harus sediakan masker misalnya di tempat-tempat kampus sehingga kita tidak minta corona itu sampai ke kita. Tetapi setidaknya setelah 2 minggu ini selesai, ketika semua orang kampus balik ke kampus, jadi balik lagi ke keramaian di kampus, kita bisa terhindar dari itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngelihat juga nih kan Pak, mereka udah pulang nih ke kampung mereka masing-masing karena libur ya kan, karena weekend. Nah, balik lagi ke sini, itu kan bisa di perjalanan kita nggak tahu ya, kayak membawa lagi. Menurut Bapak gimana sih kebijakan yang seharusnya diberlakukan gitu? Jadi gini, kalau sebenarnya gini, ada yang tidak tersampaikan dengan baik. Saya nggak tahu kesalahannya ada di pemerintahkah atau ada di masyarakat dalam menerimanya. Tetapi dari sisi komunikasi, pesan yang tidak efektif pasti responnya tidak efektif. Tujuan dari pesan itu kan begini. Oke, kalian dirumahkan, bekerja, sekolah dari rumah, ya, belajar dari rumah. Nah, tapi justru responnya adalah masyarakat, anak-anak, mahasiswa itu pindah, tidak belajar di rumah, suntuk di rumah mungkin ya gitu loh. Nah, yang kedua adalah pengen menyadarkan masyarakat kalau kalian ada gejala-gejala, apapun gejalanya, karena kan gejala paling dasar COVID, gejala paling dasar corona atau COVID-19 ini kan flu, batuk, demam gitu loh. 3 hari pertama itu biasanya. Kan WHO juga ngomongnya seperti itu gitu. Nah, harusnya memeriksakan diri dong. Memeriksakan diri gitu. Nah, harusnya jadi ketika mereka yang pulang kampung balik lagi, sebaiknya nanti periksakan diri juga gitu loh. Nah, pemerintah siap nggak dengan ini gitu loh. Pemerintah siap nggak dengan ini? Dengan kebijakan bahwa mereka ini harus diarahkan untuk memeriksakan diri. Tapi sebaiknya juga, yang ketiga adalah pemerintah sudah bilang sebaiknya jangan pulang kampung, karena kita nggak tahu kita itu sebagai penderitakah atau sebagai carrier, pembawa gitu loh. Nah, itu jadi masalahnya gitu. Nah, kalau untuk Bang Rahmat sendiri nih, gimana sih tanggapan Abang mengenai virus corona ini? Ya, masyarakat sekarang dengan ada info yang beredar waspada virus corona melalui media sosial, baik itu lebaran, brosur kan. Jadi masyarakat khususnya di Aceh itu panik. Saya rasa nggak usah panik lah dengan hal virus corona ini. Dengan cara kita mencegah agar memastikan kebersihan diri sendiri. Salah satunya mencuci tangan pakai sabun, terus kalau pulang ke rumah ganti baju, pakaian, agar tidak kena virus itu terhadap istri dan anak, membersihkan lingkungan kita sendiri, gitu. Nah, untuk Bang Rahmat sendiri nih, selaku tokoh muda dan relawan sosial nih, apa aja sih yang udah coba lakukan untuk membantu memutus rantai virus corona ini? Ya, kita ikuti apa pemerintah katakan. Kita harus ikuti SOP apa yang diumumkan oleh pemerintah, yaitu Pak Jokowi turun ke Pak Gubernur dan ke kepala daerah, yaitu untuk menjaga diri selama 2 minggu di rumah. Kita seperti Pak Yudi katakan tadi,
stok di rumah itu sedia bahan stok bahan yang untuk selama 2 minggu itu salah satu buah-buahan, perbanyak kerja di rumah, gak usah aktivitas di luar. Itu salah satu contoh perilaku yang baik untuk mencegah virus corona yang memutuskan virus corona yang tersebar di lingkungan nanti. Nah, Bang Roma sendiri udah apa nih yang udah dilakukan ke masyarakat? Kita kemarin juga telah melakukan pembagian brosur, sosialisasi kepada masyarakat. Karena kita lihat masyarakat di sekarang ini cuek. Ketika kita bagi brosur itu mereka cuek dengan ini. Tetapi begitu kena nanti, oh ya, mati ini perlu. Betul. Perlu dengan sosialisasi. Padahal kita tujuan kita bagikan brosur kemarin itu untuk menjaga pencegahan, lebih ke pencegahan virus corona dengan cara cuci tangan, dengan cara pakai sabun, ganti baju. Kalaupun ada gejala pilek, flu dan batuk, gunakan masker. Atau jika tidak sembuh, lakukan ke dokter terdekat. Ya, itu kita tujuan sosialisasi kemarin di seputaran Kota Banda Aceh. Nah, itu Bang Roma lakuin atas dasar inisiatif sendiri atau ada dari lembaga-lembaga? Ya, itu panggilan hati saya dan ini asli tunggal kita lakukan kemarin supaya masyarakat Aceh itu tidak terkena virus corona. Mudah-mudahan dijauhkanlah dari bara bahaya itu. Amin. Tapi sorry, saya tambah, saya menarik itu tadi Bang, melihat bahwa di masyarakat kita kadang juga susah kita ubah perilakunya, agak sulit gitu loh. Karena gini, beberapa kejadian di lapangan ditemukan, ini beberapa kejadian, kalau mati, ya nggak mesti corona, mati juga kita. Jadi kenapa harus takut dengan corona segala macam gitu? Saya kira ini titik pentingnya peran komunikasi sebenarnya. Pemerintah harus mampu menyadarkan. Nah, melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bang Rahmat tadi selaku relawan sosial, tokoh muda juga turun ke lapangan, kasih brosur atau mungkin berbicara dengan masyarakat, menyadarkan kembali bahwa mati memang ketentuan Allah gitu loh, Tuhan gitu. Nggak akan bergeser ke mati kita, cuman menghindari penyebab kematian itu juga menjadi sebuah keharusan ya Bang. Hadisnya banyak kok. Saya bukan tokoh agama, tapi kita cukup sadar dengan itu gitu loh. Nah, jadi yang dilakukan pemerintahnya apakah sudah tepat nih, Mbak? Balik lagi yang saya katakan tadi, satu sisi tepat kalau ingin mencegah, tetapi kemudian pesan tidak tersampaikan dengan baik sehingga tidak diterima dengan baik. Maksud si pemerintah lain, kan maksud pemerintah itu, ayo dong kerja dari rumah biar kita terhindar segala macam gitu loh. Nah, tapi kan yang dimaknai masyarakat lain gitu. Karena di titik ini pemerintah terlihat tidak siap. Nah, sekarang pertanyaannya ke pemerintah adalah, sudah ada belum protokol kesehatan? Minimal untuk kabupaten kota dong. Protokol kesehatan ketika masyarakat, siapa tenaganya? Tenaga-tenaga kesehatan yang dilibatkan gitu. APD-nya lengkap enggak gitu loh. Kesiapan sarana prasarana ada tidak gitu loh. Nah, itu satu sisi protokol kesehatan. Yang satu lagi yang paling penting adalah protokol kebijakan komunikasinya ada enggak gitu loh. Dia harus satu pintu. Saya apresiasi pemerintah pusat karena memang waktu itu gini, saya sempat berdiskusi kemudian menyarankan harusnya pemerintah pusat bikin satu pintu informasi. Akhirnya 2 hari 3 hari setelah pengumuman langsung ditunjuk tuh yang juru bicara khusus corona. Jadi semua informasi itu harus satu pintu memang. Dalam kondisi pandemik ini pandemik itu kita walaupun merasa sehat, kita tetap harus merasa bahwa kita ini terinfeksi. Sehingga kita ada kesadaran gitu loh. Nah, harusnya pemerintah kabupaten kota harus siap, harus bikin satu pintu satgas untuk informasi corona ini gitu loh. Nah, Pak, ini ya. Kan gimana sih pandangan Bapak, kebijakan pemerintah nih suka berubah-ubah nih Pak. Kayak yang sudah mendadak berubah-ubah pula. Kayak yang kemarin itu yang pada tanggal 14 Maret lalu mengatakan bahwa wabah COVID-19 ini sebagai bencana nasional. Selanjutnya tanggal 15 Maretnya merevisi lagi nih ucapannya dan meminta tiap daerah menentukan status kedaruratan itu untuk diri sendiri ya. Nah, selanjutnya tanggal 16 Maret mengatakan bahwa kewenangan darurat lockdown itu ada di tangan pusat. Dan tanggal 20 Maret mengatakan penanganan corona dilimpahkan ke daerah lagi. Itu kan masyarakat ini jadi bingung gitu loh.
yang paling penting dalam komunikasi memang konsistensi, sehingga pemerintah bisa menegakkan kapasitas dirinya. Cuman dalam kondisi ini sepertinya menurut kacamatanya orang kampus lah gitu. Sepertinya pemerintah ada pertarungan politik pencitraan juga di sini. Nggak tahu ya, ini saya melihat saja. Jadi ada momen-momen nggak tahu juga saya siapa pembisik di istana misalnya atau pembisik di lingkaran pemerintah sehingga kok bisa galau seperti ini pemerintah dalam kondisi krisis. Oke, komunikasi krisis tidak boleh ada inkonsistensi pesan. Pesan harus disampaikan secara teratur dan runut gitu loh. Itu wajib gitu loh. Nah, tapi dengan adanya berubah dari 14, 15, 16 berubah sampai sekarang mungkin juga akan terus berubah ke depan. Saya melihat ada indikasi pertarungan citra politik di sini kayaknya, tapi untuk membuktikan itu harus ada tindak lanjut. Menurut saya sih, pengamatan saya ini ada pertarungan sih. Nggak tahu saya siapa pembisiknya gitu. Iya. Nah, buat teman-teman, kita bakalan lanjutin perbincangan ini. Kayaknya perbincangannya makin lama makin seru nih ya, makin menarik. Kita bakalan lanjut ke sesi berikutnya. Jangan lupa tonton ya. Krik krik. Nah, kembali lagi bersama kita di Ngobrol Asik bersama kedua narasumber. Pak Yudi dan Mas Rahmat, boleh coba diminum dulu nih? Oke, sip. Thank you. Loh, kamu nggak minum? Enak kali presto. Nah, kita ngebahas lagi nih ya soal tadi yang COVID-19 nih. Pak Yudi nih. Pak, kan di Aceh nih khususnya kan. Pemerintah Aceh ini sudah menetapkan untuk kita ini agar waspada nih terhadap COVID-19 nih. Akan tetapi itu sejauh yang saya tahu nih ya, itu hanya masih dalam sebuah berita dan hanya ke dalam sebuah wacana nih. Implementasinya belum ada. Menurut Bapak gimana? Oke, sebenarnya gini. Langkah preventif yang paling penting itu memang gini, kondisi COVID-19 ini berpotensi menyerang siapa saja. Oleh karenanya semua harus bergerak, ya kan? Nah, pemerintah tetap menjadi orang terdepan dalam mengantisipasi, karena kebijakan di tangan pemerintah nih, kan? Pemerintah harus menetapkan protokol-protokol tadi saya katakan, misalnya kesiapan rumah sakit. Nah, sekarang sepengetahuan saya sih ya, informasi yang beredar bahwa cuma 2 di Aceh yang fasilitasnya lengkap. Cuma ada 2, nanti mungkin Mbak Rahmat bisa dikonfirmasi lah. Rumah Sakit Zainal Abidin dan Rumah Sakit Malahayati di Lok Sumawe, Aceh Utara Lok Sumawe gitu. Nah, tapi masalahnya kan kemudian ini 23 kabupaten kota loh, 5 juta penduduk loh gitu. Dan penyebaran corona ketika satu orang sudah kena itu harus di tracking panjang gitu loh. Ya kan? Sementara secara nasional data 300 lebih dah nih. 300 lebih orang nih dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 21 Maret. Berarti sekitar 20 hari lebih kurang sudah 300 orang. Kan penyebarannya cepat nih gitu. Nah, pemerintah harusnya siap kasih data yang lengkap, terus ayo dong persuasi masyarakat agar masyarakat ini betul-betul sadar sebenarnya gini lah, COVID ini apa sebenarnya sih gitu. Saya yakin dan percaya masyarakat awam nggak paham nih COVID-nya apa gitu. Cuma tahu corona dari Cina. Corona Cina. Aduh, bukan itu masalahnya. Sekarang adalah gimana sekarang masyarakat harus sadar nih, betul-betul sadar nih bahwa corona ini bisa menyerang siapa saja, nggak kenal dia pejabat, nggak kenal dia rakyat biasa, tukang becak kah, orang dosen kayak saya misalnya, relawan, anak muda, yang tua, yang terserah, dia nggak akan lihat itu, kaya miskin nggak akan dilihat. Sekali terserang, dia akan berentetan akan terserang. Nah, sekarang pemerintah harus ngomong dong kesiapan itu, buka dong data-data yang ada gitu loh. Nah, masyarakat kalau sudah dikeluarkan kebijakan juga harusnya patuh dong, jangan kayak tadi lah, kayak minggu lalu tiba-tiba warung kopi rame di Banda Aceh misalnya. Di sini juga masih rame kok. Anak-anak muda masih nge-game online game-game online itu, mereka masih rame kok di situ. Siapa bisa menjamin situ steril? Siapa bisa menjamin? Karena kan corona bergerak dia. Pergerakan-pergerakan itu yang menyebabkan bisa kita tertular kan, salaman. Ya kan? Gitu aja sih sebenarnya, gitu. Nah, kalau kita lihat nih Pak, kebijakan pemerintah ini masih hanya sebatas sebuah lembar kertas gitu. Belum yang memang diterapkan untuk kayak
ketika ada yang berkeliaran di luar rumah itu untuk kayak kamu harus menetap nih gitu? Tidak. Ada hal menarik dari sini, misalnya gini. Corona ini bukan masalah kesehatan saja, dia harus dilihat dari sisi ekonomi juga. Nah, ketika mungkin bahasa ini lah. Ini kan wacana sekarang lockdown nih. Nah, lockdown. Saya kira kalau mau diterapkan lockdown kondisinya sekarang, ini kayaknya belum terlalu urgent. Atau kalaupun harus diterapkan lockdown, itu harus kan lockdown itu juga ada dua. Kayak misalnya contoh Malaysia, Italia dan beberapa daerah itu keras dia. Keras. Jadi lockdownnya keras. Ada sanksi yang mengikuti. Sekarang lagi viral tuh di Malaysia misalnya beberapa orang yang diduga suspek tapi nggak mau memeriksakan diri, dan beberapa warga yang masih berkeliaran nggak jelas itu mereka ditangkap oleh polisi gitu loh. Nah, sementara apakah Indonesia siap dengan lockdown keras? Karena begitu di lockdown keras semua memang harus ya kayak darurat dari keuangannya. Kayak masa kita darurat dulu lah. Darurat ada jam malam dan siapa yang keluar pasti ditangkapi gitu loh. Nah, maksudnya apakah kita siap dengan itu atau ambil pilih opsi yang lain gitu loh. Nah, opsi yang lain misalnya boleh lockdown tapi lockdown yang soft, yang lebih lembut, yang lebih lemah gitu loh. Masih boleh berkeliaran tapi dalam batas-batas tertentu. Tidak boleh berkerumun, jaga jarak. Nah, kalau memang betul-betul lockdown kan kita nggak boleh nih dekat-dekatan. Jarak kita harus betul-betul 1,5 meter gitu loh. Ya, itu yang harus dipikirkan. Bagaimana kemudian ekonomi? Oke lah, kalau kita yang tidak bekerja harian, mungkin PNS lah contohnya, PNS kan bulanan dia, bekerja dari rumah nggak masalah. Tapi kalau seandainya tukang becak bang, yang tukang bangunan segala macam, kalau mereka nggak jualan, tukang jual kue, nggak jualan gimana ceritanya? Ya kan, gimana? Itu yang harus dipikirkan saat ini. Jadi bukan opsinya menutup atau tidak gitu loh, mengisolasi atau tidak, bukan itu sekarang permasalahannya. Karena kita baru ada kan ODP, orang dalam pengawasan. Ya, orang PDP juga kan. Nah, jadi masih diawasi, masih terindikasi belum positif. Nah, kita harap tidak positif, tetapi yang paling penting juga ya mungkin melalui Seramo TV bisa kita informasikanlah bahwa masyarakat ayo kita sadar yuk gitu loh. Sama-sama karena kasihan pemerintah juga. Saya nggak tahu nih, kayaknya pemerintah nggak siap sih, tapi Pak Rahmat lebih paham tentang itulah. Gimana Bang? Menurut Abang gimana nih kesiapan pemerintah Aceh nih khususnya untuk menghadapi COVID-19 nih? Mulai dari kayak mungkin ya, kayak tadi Bapak bilang ya, rumah sakit. Ya, pemerintah sekarang itu sedang menggalakkan untuk seluruh media dalam memerintahkan kesiapan untuk lockdown, untuk isolasi di rumah masing-masing agar penyebaran putus virus corona ini agar di masyarakat itu seharusnya ya saya lihat di lapangan itu pihak rumah sakit yang telah ditunjukkan sebagai rumah sakit rujukan penyakit virus corona ini diduga itu mereka belum siap. Kenapa? APD-nya belum lengkap, masker, alat pelindung, sabun, hand sanitizer itu nggak ada. Bagaimana untuk penanganan pasien ini? Sedangkan untuk tim itu aja, amburadul. Jadi kita belum lihat berapa dokter mana yang ini tangani, perawat mana. Tim dia memang harus ada tim khusus. Kita ini belum siap, yang saya lihat baru ada di Janda Abidin. Sedangkan di daerah-daerah itu APD kosong. Iya, betul. Kosong. Itu sangat inilah. Iya. Sangat fatal. Saya sepakat. Bagaimana mau ditangani si pasien corona ini, sedangkan kita sebagai orang yang pelolong, pelindung nggak ada. Iya. Misal apa kita pakai mantel? Mantel. Ini harus dikaji oleh pemerintah persiapannya. Iya. Di beberapa daerah memang dokter-dokternya itu saking nggak ada ini ya nih Pak, saking nggak ada alat pelindung itu mereka menggunakan plastik sampah nih. Iya, makanya kan artinya kan itu tidak menjamin juga keselamatan si tenaga kesehatannya gitu loh. Nah, kalau rujukan katakanlah begini, setidaknya kalau seandainya di Nagan Raya, di Melabuh, di Aceh Jaya, yang 3 daerah inilah misalnya kita ngomong lingkup kita saja, ada alat kelengkapan itu, kan tidak serta-merta harus dibawa dulu ke Banda Aceh, karena kan butuh waktu, transportasi, segala macam. Karena kan penyebaran virus corona tergolong cepat gitu loh. Sentuhan dia, dari sentuhan kemudian virusnya berpindah
kadang-kadang kan kita sering lupa. Memang sih sampai sekarang belum ada, WHO belum ada, atau hasil penelitian belum menyebutkan bahwa udara bisa menjadi sarana penyebaran virusnya. Belum ada sejauh ini yang saya baca ya. Atau bisa jadi saya keliru karena data terakhir saya katakan belum. Tadi sampai saya cari tadi belum. Salah satu alat transmitternya, jadi alat penularannya adalah melalui kontak tangan. Kemudian tangan ini yang sering kita pakai untuk usap wajah. Jadi masuknya itu melalui mata, hidung, mulut, dan telinga. Kadang-kadang entah gatal mata kita kucek, kemudian itu berpindah kalau kita sudah memegang alat-alat itu. Tapi yang pasti kan begini, WHO sudah menyebarkan informasi. Kita tetap merujuk WHO lah sebagai otoritas kesehatan dunia. Virus corona ini agak bandel juga, karena dia bisa bertahan di baju, bertahan di aluminium, di besi, di benda-benda itu dalam waktu-waktu tertentu lama gitu loh. Nah, makanya kenapa kita selalu dianjurkan mencuci tangan atau pakai hand sanitizer, pakai masker segala macam. Nah, itu saja sih. Dalam kondisi pandemik seperti saat ini, kita harus memposisikan kita sudah terserang. Harus memposisikan itu. Ini udah pandemik, nggak ada lagi cerita di atas pandemik, saya nggak tahu lagi apa. Tapi dalam kondisi pandemik, kita ini sehat, kita merasa diri kita sehat. Tetapi dalam kondisi pandemik, cara paling bijak agar kita waspada dan mawas diri adalah memposisikan diri kita, tanda kutip, sudah terserang, atau lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Kan gimana sih kebijakan, menurut Bapak, kebijakan pemerintah ya, khususnya di kita aja dulu nih ya, di Aceh nih, kayak sudah ada kebijakannya, sudah terlampir suratnya, tapi tidak, implementasinya nih belum nih kayaknya. Oke. Melihat efektif tidak efektif suatu kebijakan itu dilihat respon masyarakatnya nih. Nah, bisa jadi kebijakan sudah dibuat, tetapi karena cara menyampaikan tidak sampai ke masyarakat dengan baik, maka masyarakat jadinya ya tidak mendukung kebijakan. Buktinya kan saat ini masyarakat juga merasa biasa aja dengan kondisi yang sudah memang betul-betul pandemik ini, ya. Di bandara tidak dilakukan pengetatan. Di beberapa informasi terakhir, misalnya di Calang, kapal-kapal asing juga masuk tanpa ada pengetatan. Nah, saya juga baru tahu ternyata misalnya menurut Bang Rahmat tadi, rumah sakit kita juga belum, ternyata rumah sakit rujukan utama juga belum lengkap untuk fasilitas peralatan dan APD-nya segala macam. Nah, harusnya pemerintah dalam masa 2 minggu yang libur ini harusnya siapkan ini dulu dong. Siapkan ini, nggak ada cara lain, harus siapkan ini. 2 minggu waktu tidak bisa kita katakan waktu yang panjang, bisa kita katakan waktu yang lama, waktu yang singkat gitu loh. Nah, waktu yang panjang dalam artian bahwa selama 2 minggu pemerintah langsung menyusun protokol kesehatannya, protokol kebijakan komunikasinya bagaimana, nanti informasinya satu pintu segala macam, terus implementasikan dong di lapangan apa yang harus dilakukan. Nah, jangan sampai nanti harus ada satu orang positif dulu baru kita kaget. Itu yang terjadi, jangan sampai dulu. Nah, jangankan di tingkat provinsi, harusnya di tingkat kabupaten kota juga pemerintah harus siap dong, gitu loh. Nah, sekarang pemerintah Nagan Raya, pemerintah Aceh Barat, pemerintah Aceh Jaya, apa yang sudah dilakukan? Atau pemerintah Aceh Selatan, Abdia, ya, Singkil, Suku Salam, apa? Itu Suku Salam Singkil dekat dengan Medan, Pak. Ya kan? Akses masuknya gitu lebih mudah gitu loh. Nah, bukan saya katakan Medan sudah ada infeksi, tidak. Kita mengantisipasi gitu. Beberapa kejadian yang masuk di Indonesia kan setelah berinteraksi dengan orang luar. Misalnya yang pulang umroh bagaimana segala macam gitu loh. Walaupun kemarin ada indikasi itu dan kemudian dibantah oleh kepala dinas rumah sakit dan dinas kesehatan Aceh Barat, tidak, ibu yang si pasien tidak terkena hanya flu biasa segala macam. Oke, tapi kan stigma sosialnya udah jalan nih bahwa apapun bisa ini batuk saja kita sudah bercorona, gitu ya. Ya, kita pakai masker dikira kita juga udah terserang corona, padahal nggak, kita mengantisipasi. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati? Itu sih sebenarnya. Nah, kalau kita lihat nih Pak ya, yang udah berkembang di masyarakat sekarang, kayak Pak bilang tadi, stigma masyarakat ini udah kayak orang yang sakit corona ini sudah seperti apa ya, seperti penyakit kutukan gitu. Jadi kayak, oh dia corona, jadi kayak kita tuh pembunuhan karakter nih untuk korban gitu. Nah, ya memang kondisi itu dimanapun nggak bisa kita pungkiri nih sekarang nih. Bahkan WHO, nah ini WHO lagi rujukannya, WHO sudah bikin panduan bagaimana menghindari stigma sosial untuk pasien terindikasi corona. Karena memang sekarang ternyata masyarakat
cenderung menganggap ini kira-kira corona ini adalah penyakit kutukan yang kok nggak akan sembuh, yang kalian nggak akan sembuh dari itu gitu. Padahal tidak, data menyebutkan hingga kemarin sajalah, data terakhir nanti bisa diupdate lagi lah. 82.000 orang itu sembuh. Indonesia juga data menyatakan 20 orang lebih kurang sembuh gitu. Artinya ini penyakit bisa sembuh. Nah, yang meninggal bagaimana? Pertama, secara agama kita bilang itu sudah ada ajalnya. Yang kedua, ternyata corona kayak kita diskusi di awal bahwa corona itu menyerang, mempercepat penyakit lain itu jadi semakin sakit gitu loh. Nah, misalnya dia ada riwayat penyakitnya diabetes, penyakit memang TBC segala macam, itu yang dipacu oleh corona sehingga orang lebih cepat meninggal. Nah, usia yang paling rentan meninggal itu kan usia lanjut. Rata-rata usia lanjut. Nah, usia-usia muda yang kayak ya katakanlah kita masih muda gitu, di usia-usia muda ini kalau terserang virus corona, lakukan isolasi diri, ya karantina mandiri, insya Allah bisa sembuh gitu loh. Nah, kalau stigma sosial ini tidak diputus, maka orang nggak akan mau mengaku bahwa dirinya corona gitu loh. Atau nggak akan mau bilang lagi nih, saya terindikasi corona atau sadar mau memeriksakan diri. Terus siapa saja selama saya berinteraksi sama siapa saja, gitu loh. Si Fulan ya, si A terindikasi ini corona. Nah dia karena stigma sosial dia tidak akan bicara siapa-siapa aja yang dia diam aja jadinya. Nah itu yang bahaya. Karena sekarang yang paling penting itu kan memutus mata rantai penularan corona. Bang Rahmat relawan sosial nih, tidak saya katakan hati-hati juga bang gitu loh. Ya hati-hati juga di lapangan gitu loh. Karena kan Bang Rahmat keliling Aceh bertemu dengan siapa saja. Yang Bang Rahmat kita nggak tahu tuh mereka ini. Walaupun niatnya untuk berkampanye, tapi juga kewaspadaan diri itu harus ada. Hand sanitizer, masker jangan lupa. Sekarang harus begitulah gitu loh. Iya. Bang Rahmat nih, menurut Bang Rahmat gimana nih respon pemerintah Aceh untuk menanggapi isu ini? Responnya sudah bagus, sudah sampai ke daerah untuk memutus mata rantai virus corona tadi. Artinya gini, kita sebagai masyarakat, kita minta agar jangan panik. Ya. Itu kuncinya. Jangan panik, tetapi tetap waspada mencegah virus corona tadi. Ya. Dengan cara ikuti aturan-aturan yang sudah diumumkan oleh pemerintah melalui brosur atau media tadi. Begitu. Iya. Ya. Nah, respon yang bagus itu respon komunikasinya atau realisasinya nih, Bang? Kalau saya lihat respon medianya. Medianya yang bagus gitu. Media bagus untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, mengumumkan berapa banyak korban atau yang diduga dalam pengawasan virus corona itu. Jadi kalau untuk dalam rumah sakitnya kita belum tahu ini, karena belum ada korban, belum ada. Karena di satu sisi tim medisnya harus diperjuangkan persiapannya. Salah satunya mereka kalau bisa dianggarkan khusus untuk insentif bagi para pahlawan yang tangani tadi. Ya, itu. Karena kenapa? Ini bukan tugas yang cilik-cilik. Bukan tugas yang biasa-biasa saja. Ini nyawa bagi mereka. Betul. Jadi seharusnya pemerintah menganggarkan anggaran khusus untuk bagi mereka tim medis ini. Khusus untuk SOP. Iya, betul. Nah, Bang Rahmat nih, menurut Abang gimana tingkat kesadaran masyarakat Aceh mengenai corona? Apakah pemerintah itu sudah sampai nih, maksudnya menjelaskan apa sih itu corona gitu? Kan dilihat dari masyarakat Aceh ini kan kulturnya tuh juga beda-beda gitu. Kalau kita lihat di segi milenial, ini kan milenial nih, karena sebaran itu masuk oleh HP, internet, dari WhatsApp, grup, itu bisa jadi hampir 80%, 70% sudah mengetahui. Tapi bagaimana masyarakat yang di pedalaman tadi? Nggak tahu dia itu COVID-19 itu nggak tahu. Corona, apa corona itu? Kopi rokok, nasi. Iya. Kebutuhan sehari-hari. Iya. Ya mereka tahu itu ini penyakit taun. Betul. Penyakit taun. Penyakit kutukan mereka tahu itu.
Itu mungkin masa dahulu mungkin ada penyakit ini dengan cara ritual, dengan cara zikir, kan? Tolak bala. Itu mereka lakukan sekarang ini. Kalau bisa dipersentasekan berapa persen nih masyarakat yang paham corona itu apa dan yang enggak nih? Kalau saya lihat kalangan-kalangan milenial dari usia yang 17 tahun hingga 45 tahun. Di atas itu mungkin nggak tahu mereka apa tuh. Nah, ini kan Pak Yudi. Sebenarnya komunikasi seperti apa nih yang tepat untuk dilakukan pada situasi saat ini? Karena gini Pak, menyebarnya berita hoax ini makin gimana ya? Yang katanya nih dikait-kaitkan dengan 2020, nanti pertengahan itu bakalan kiamat, untuk ini kiamat. Pokoknya, dan ini itu dikait-kaitkan dengan mitos-mitos kayak gitu. Apa namanya? Sulit. Oke, kalau kita mau bicara tentang jenis komunikasi apa, tentu ini kategorinya komunikasi krisis karena kondisinya sedang krisis gitu loh. Ada komunikasi krisis. Siapa yang menjalankan komunikasi krisis? Pemerintah. Nah, saya apresiasi kepada pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Pertama, sudah ada sistem informasi satu pintu dengan menunjuk Ahmad Yudhoyono sebagai juru bicara khusus. Jadi ada informasi satu pintu. BNPB, ya Bang, tadi kita diskusi, BNPB ternyata sudah bangun sumber informasi. Pemerintah Aceh juga sudah bangun khusus informasi situs yang untuk memantau informasi tentang COVID-19 penularan segala macamnya. Nah, satu sisi lagi masyarakat juga, saya sepakat dengan Bang Rahmat tadi, susah loh masyarakat awam kita itu susah untuk kita sadarkan membedakan mana yang fakta, mana yang hoax, mana yang palsu gitu loh. Kabur. Nah, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi itu sudah hampir setiap hari tidak kurang dari 100 berita hoax diklarifikasi. Ada datanya tuh, setiap hari keluarin terus data terkait dengan COVID-19. Nah, yang saya kasihan melalui Seramo TV mungkin saya juga menghimbau bahwa masyarakat ayo dong konfirmasi dulu beritanya, sumber informasinya. Ini satu pintu sekarang terkait dengan COVID. Sangat bahaya kita mengaitkan antara mitos dengan kondisi krisis yang terjadi saat ini gitu loh. Memang kiamat itu rahasia Tuhan. Allah yang tahu rahasianya itu. Kita hanya diberikan tanda-tandanya saja gitu loh. Tetapi selama maksudnya kita masih berusaha untuk berdoa supaya jangan terjadi, insya Allah Allah mengabulkan lah gitu loh. Sudah tahu ini kondisinya sedang sama kayak mati tadi. Kita mati itu pasti, ya kan? Dan corona saya kira menjadi salah satu sebab saja. Nah, alangkah baiknya kalau kita itu juga menghindar dulu. Ikutilah saran kayak Bang Rahmat tadi. Ikuti petunjuk pemerintah dulu lah. Karena pemerintah, karena pemerintah juga sudah mengkaji. Karena kan pemerintah itu ulama ada di situ. Ulama kan sekarang juga bilang bahwa mungkin di Aceh belum terlalu signifikan ya. Tapi kan beberapa daerah di Jawa, di Jakarta khususnya kan sudah tidak ada lagi sholat Jumat kemarin gitu. Tidak ada lagi sholat Jumat. Kalaupun di Istiqlal ada, tapi dijaga jarak, stafnya jarang-jarang gitu. Jadi yang selama ini harus rapat-rapat karena kondisinya ulama-ulama tahu kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Nabi juga bilang kan harus ini. Kita bukan tokoh agama, tapi ya Nabi juga bilang kalau ada satu pandemik virus atau sesuatu bakteri yang sedang mewabah, jangan dekat-dekat ke situ. Yang luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar gitu loh. Agar kita semua selamat, insya Allah lah ya. Gitu. Nah, nih ya buat teman-teman di rumah, jangan kalau misalnya dapat informasi itu ditelaah dulu nih, jangan langsung informasinya ditelan mentah-mentah nih ya. Karena informasi yang kita dapatkan sekarang ini hampir rata-rata itu sedikit sekali yang memang benar-benar itu real. Nah, untuk ke sesi selanjutnya kita break dulu. Kita bakalan balik lagi nanti.